Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran. Mari baca teks dan suara. The Prince, karangan Machiavelli. Surat dari Niccolo Machiavelli kepada Yang Mulia Lorenzo de Medici. Machiavelli memulai suratnya dengan berkata bahwa sudah menjadi kebiasaan umum bagi seorang yang ingin menyenangkan seorang penguasa untuk datang menghadap dengan membawa barang yang sangat berharga atau barang yang mereka tahu akan membuat penguasa tersebut senang. Seringkali kita melihat para penguasa menerima hadiah berupa kuda, senjata, pakaian yang terbuat dari emas, permata, dan perhiasan lainnya yang sesuai dengan kebesaran kedudukan seorang penguasa. Dalam suratnya, Machiavelli ingin menawarkan dirinya sendiri kepada Lorenzo, yaitu penguasa atau paduka yang disebut dalam suratnya, dengan membawa beberapa tanda kesetiaan dan penghormatan darinya. Namun, dia tidak dapat memberikan sesuatu yang sangat dia cintai dan hargai, kecuali pengetahuan dia tentang karya-karya orang-orang hebat. Pengetahuan ini dia peroleh setelah belajar dalam waktu yang lama tentang masalah-masalah zaman sekarang dan juga menggali ke dalam sejarah masa lampau. Selama dalam pengasingan, Machiavelli telah dengan tekun mempelajari dan merenungkan masalah-masalah ini, yaitu politik dan diplomasi. Sekarang, setelah dia merangkumnya dalam sebuah buku kecil, dia ingin menyajikannya kepada Lorenzo. Meskipun dia merasa bahwa karyanya tidak pantas untuk disajikan kepadanya, tetapi dia yakin sepenuhnya bahwa Lorenzo akan menerimanya dengan baik, karena tak ada hadiah yang lebih berharga yang dapat dia persembahkan selain ini, yang dapat membantu paduka memahami segala hal yang telah dia pelajari dan pahami selama bertahun-tahun dengan melewati penderitaan dan bahaya. Ini adalah bagian pembuka sangat menarik dan sangat filosofi bagi kita yang membacanya. Machiavelli menekankan bahwa dia tidak menghiasi buku ini dengan kata-kata yang menarik atau kalimat-kalimat yang mencolok, atau menggunakan hiasan berlebihan seperti yang sering kali oleh banyak penulis untuk menjelaskan atau memperindah karya-karya mereka. Dia tidak ingin buku ini dianggap istimewa atau disukai semata-mata karena beragamnya isi dan pentingnya masalah yang dibahas. Machiavelli yang berasal dari kalangan rendah dalam hierarki sosial tidak ingin terlalu berani menasehati tentang cara seorang raja harus memerintah. Ini karena seperti seorang yang melukis pemandangan, mereka akan duduk di lembah untuk mengamati fitur-fitur gunung dan tanah tinggi, dan untuk melihat lembah-lembah mereka harus mendaki gunung. Begitu pula untuk sepenuhnya memahami sifat dan karakter rakyat, seorang harus menjadi seorang raja, dan untuk sepenuhnya memahami ciri dan karakter para raja, seorang harus menjadi seorang warga negara biasa. Oleh karena itu, Yang Mulia Paduka, terimalah persembahan kecil ini. Kalimat itu sesuai dengan tujuan yang Machiavelli sampaikan melalui buku ini. Kemudian, dia melanjutkan, jika Yang Mulia membacanya dengan tekun dan merenungkannya, Yang Mulia akan menemukan dalam tulisan ini keinginan yang berkobar-kobar agar Yang Mulia mencapai puncak kemuliaan yang bersumber dari kekayaan dan prestasi agung Yang Mulia. Dan jika Yang Mulia melihat ke bawah dari tahta Yang Mulia, Yang Mulia akan melihat betapa besar penderitaan yang telah dia alami, meskipun dia tidak berharap mengalami penderitaan semacam itu karena kekejaman takdir. Setiap negara dan wilayah di mana manusia tinggal dapat berbentuk sebagai sebuah republik atau sebuah kerajaan. Sebuah kerajaan bisa berdiri berdasarkan warisan turun-menurun, di mana sang raja atau penguasa telah lama memerintah sebagai penguasa, atau bisa juga merupakan kerajaan yang baru terbentuk. Kerajaan baru tersebut bisa berarti kerajaan yang sepenuhnya baru, seperti kerajaan Milan yang didirikan oleh Francisco Forza, atau bisa berupa negara bagian yang digabungkan ke dalam kerajaan yang telah ada, seperti kerajaan Napoli yang berhubungan dengan Raja Spanyol. Wilayah-wilayah yang diperoleh oleh kerajaan bisa saja wilayah yang sebelumnya sudah diperintah oleh seorang raja, atau juga bisa wilayah-wilayah yang dulunya merdeka.
Raja memperoleh wilayah-wilayah tersebut baik dengan menggunakan kekuatan orang lain atau dengan kekuatan sendiri atau melalui warisan atau petualangan yang penuh keberanian. Bagian ini tidak membahas tentang negara republik karena penjelasannya telah diberikan secara rinci pada kesempatan sebelumnya. Di sini kita hanya membicarakan mengenai kerajaan. Saya akan mengikuti urutan yang telah disebutkan sebelumnya dalam tulisan Machiavelli dan menjelaskan bagaimana berbagai jenis kerajaan dapat didirikan dan dipertahankan. Kerajaan adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Di bawah pemerintahan kerajaan, kekuasaan terpusat pada satu individu yang memiliki gelar kebangsawanan. Namun, ada berbagai jenis kerajaan yang dapat ada, seperti kerajaan absolut dan kerajaan konstitusional. Kerajaan absolut adalah bentuk kerajaan di mana raja atau ratu memiliki kekuasaan mutlak atas semua keputusan dan kebijakan pemerintahan. Mereka memiliki kontrol penuh terhadap negara dan rakyatnya. Kerajaan absolut biasanya diturunkan secara turun-menurun. Artinya, kepemimpinan diwariskan dari generasi ke generasi. Di sisi lain, kerajaan konstitusional memiliki pembatasan kekuasaan yang lebih besar. Raja atau ratu dalam kerajaan konstitusional berperan sebagai kepala negara. Kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang dan konstitusi negara. Pemerintahan kerajaan konstitusional seringkali bekerja secara demokratis dengan adanya parlemen dan pemilihan umum untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan kerajaan. Penting bagi penguasa untuk memperoleh dukungan dari rakyatnya. Mereka harus membangun hubungan yang baik dengan rakyat dan memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, menjaga keadilan, menerapkan kebijakan yang bijaksana, dan memberikan perlindungan bagi warganya juga penting. Dalam sejarah, kerajaan telah menjadi bentuk pemerintahan yang berkuasa di berbagai belahan dunia. Mereka memiliki sistem administrasi yang kompleks dan hierarki yang terstruktur dengan baik. Pengetahuan tentang sejarah kerajaan dan bagaimana mereka beroperasi dapat memberikan wawasan yang berharga tentang perkembangan masyarakat dan politik. Pada bagian ini, Machiavelli membahas tentang kerajaan warisan yang turun-menurun, di mana raja atau ratu berasal dari wangsa. Wangsa atau dinasti berarti kelanjutan kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh satu garis keturunan yang sudah lama berkuasa. Kerajaan semacam ini menghadapi sedikit kesulitan dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan baru. Hal ini karena kerajaan warisan sudah memiliki lembaga-lembaga yang didirikan oleh nenek moyang raja, dan mereka dapat menyesuaikan kebijakan dengan situasi yang ada. Jika raja berusaha dengan sungguh-sungguh, ia akan selalu dapat mempertahankan pemerintahannya, kecuali jika ada kekuatan yang sangat kuat yang merebut kekuasaan dari raja. Namun, jika orang yang merebut kekuasaan itu mengalami kemunduran, raja dapat merebut kembali kekuasaannya. Tidak lupa pula, Machiavelli menambahkan contoh. Kita dapat melihat pangeran dari Ferrara di Italia. Dia berhasil bertahan dari serangan orang-orang Venesia pada tahun 1484 dan serbuan Paus Julius pada tahun 1510. Hal ini terjadi karena dia telah lama memerintah wilayah tersebut. Jika seorang penguasa yang sah tidak bertindak secara tidak masuk akal dan tidak menyakiti hati rakyatnya, maka semakin banyak cinta yang akan diperoleh kepadanya. Jika ia tidak membangkitkan rasa cinta pada rakyatnya dengan tindakan yang jahat, maka rakyat akan dengan sukarela tunduk kepadanya. Karena telah lama memerintah, semua perubahan yang terjadi dan penyebabnya akan dilupakan oleh orang-orang, karena setiap perubahan selalu menjadi awal dari perubahan lainnya. Dalam mempertahankan kekuasaan dan mendapatkan dukungan dari rakyat, penting bagi seorang penguasa untuk bertindak dengan bijaksana, adil, dan memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Dengan cara ini, penguasa dapat membangun hubungan yang baik dengan rakyatnya dan mendapatkan cinta dan kepercayaan dari mereka. Keberhasilan dalam memerintah bukan hanya tentang mempertahankan kekuasaan, tetapi juga tentang menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Bersambung ke kerajaan gabungan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.